Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam amanat perpisahannya, berkatalah Yesus kepada para murid, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kalian yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu sedih. Namun, yang kukatakan kepadamu benar adanya. Lebih berguna bagi kalian bila aku pergi. Sebab bila aku tidak pergi, penghibur takkan datang kepadamu. Sebaliknya, bila aku pergi, aku akan mengutus Dia kepada kalian. Dan kalau penghibur datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kalian tidak akan melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini tidak dihukum." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau Dia tidak pergi, roh penghibur tidak akan diberikan, atau roh kebenaran tidak akan diberikan, karena Dia yang menunjukkan ke arah kebenaran itu. Ibu, bapak, saudara terkasih, ada sesuatu kita harus melihat juga dengan bacaan Injil yang lain, yang sama juga Injilnya dari Yohanes, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ini sesuatu yang biasa kita dengarkan bacaan itu. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, Yesus sendiri sebagai kebenaran, maka yang menunjuk kepada kebenaran itu istilahnya harus ada yang menunjukkan, yakni Roh Kudus itu. Maka kalau Roh Kudus tidak turun, kita tidak akan diberi petunjuk kemana kita harus melangkah. Selain itu juga, untuk menjelaskan bahwa kebenaran yang dibawa oleh Tuhan itu bukan kebenaran sakarepe dhewe, pokoknya yang penting dirinya itu yang harus dianggap yang paling benar, yang tidak mengikuti Tuhan Yesus dianggap sebagai yang kafir, bukan. Tetapi kebenaran yang mau ditunjukkan di sini adalah kalau orang itu sampai kepada iman akan Yesus, dia juga akan bisa melihat Bapa. Dia bisa tahu siapa yang mengutus Tuhan Yesus, apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kebenaran di sini bukan hanya kebetulan, bukan pula untuk membenarkan ide-ide tertentu, tetapi kebenaran yang sejati. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, sehingga Tuhan Yesus tidak segan-segan mengatakan bahwa roh penghibur itu akan pertama menginsafkan dunia, yang kedua kebenaran dan penghakiman, karena unsur-unsur ini yang dimiliki oleh Allah sendiri. Nah, kalau kita mempunyai keyakinan yang ketiga, yaitu soal yang tadi kebenaran, yang pertama tadi menginsafkan, yang ketiga adalah penghakiman milik Tuhan. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa kalau ada orang percaya bahwa Sang Firman ini, Tuhan Yesus ini menjadi hakim nantinya, Dia yang mempunyai suatu kuasa untuk bisa memasukkan orang ke dalam surga. Nah, kalau kita bisa mengambil satu perumpamaan, kalau orang boleh masuk kamar Anda atau rumah Anda, yang mengizinkan siapa? Pembantu rumah tangga ataukah pemilik rumah tangga itu? Pasti jawabannya adalah pemilik. Nah, kalau Tuhan Yesus sendiri sebagai hakim, Dia memperbolehkan orang memasuki surga atau tidak, berarti Dia adalah pemilik surga itu sendiri. Berarti di sana tampak dalam penghakiman juga memperlihatkan aspek kebenaran siapa Dia sebagai penguasa di dunia ini dan juga dalam dunia keabadian. Kita semua dikuatkan oleh Tuhan, kendati Tuhan Yesus itu secara fisik
tidak bersama dengan kita, tetapi Dia menuntun kita, mendampingi kita, menunjukkan jalan supaya kita nantinya dalam keabadian bersatu bersama dengan Dia.